Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas scene ketika Pak Tua ini bertemu dengan Rainer, Annie, dan Bertol, yang menurut kami merupakan scene paling penting walau dianggap sepele. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, pembahasan ini mengandung spoiler untuk penonton animenya. Oke, lanjut. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas kalau scene yang di-cut atau dihilangkan itu salah satu alasannya adalah karena scene-nya tidak terlalu penting. Nah, dalam kasus ini apakah scene ketika Pak Tua ini ketemu 3 sekawan dari Marley ini penting? Jawabannya tentu saja penting. Karena nantinya cerita dari Pak Tua, ya kita panggil Pak Tua ya karena namanya tidak diketahui. Jadi karena ceritanya lah yang membuat Rainer, Annie, dan Bertol memiliki identitas palsu. Karena Pak Tua tersebut menyatakan ia memiliki 3 orang anak yang ia tinggalkan. Artinya cuma dia yang selamat. Selain itu ceritanya juga dipakai Bertol untuk menipu Eren pada season satunya. Dengan cerita ini membuat Eren dan yang lainnya tentu saja tidak curiga. Karena ceritanya memang benar. Cuma yang bohong itu adalah cerita itu dialami oleh Bertol dan kawan-kawan, padahal aslinya tidak. Oke, jika itu adalah scene penting, ada satu lagi scene ketika Bertol berkata ia selalu memiliki mimpi yang sama setiap hari tentang Pak Tua atau paman tersebut. Oke, di sini kami rasa ya, scene ini tidak begitu penting kalau bisa dihapus saja. Karena toh scene ketika Pak Tua ini bercerita kepada mereka lebih masuk akal dan penting karena memang nantinya dipakai oleh Bertol untuk mengarang cerita. Tapi uniknya scene ketika Bertol berkata dan bermimpi hal yang sama tidak dihapus. Padahal jika scene ini dihapus, scene ketika Annie dikejar oleh para Titan sebelum ke Paradis bisa dimasukkan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Artinya scene ini punya makna dan arti yang lebih penting dari yang kita pikir. Jadi saat itu sebelum Annie Rainer bubar dari pertemuan mereka, tiba-tiba saja Bertol berkata kalau ia selalu bermimpi hal yang sama. Kenapa paman itu bercerita kepada kita sebelum akhirnya ia mati bunuh diri? Nah, dari kata-kata ini coba kalian pikir sendiri. Ya, kenapa? Pertanyaan yang sama terlintas di benak kita yang sama dengan Bertol. Kenapa paman ini cerita kemudian mati begitu saja? Kalau dalam logika manusia ini terjadi karena depresi setelah ia kehilangan ketiga anaknya. Dan itu memang wajar. Tapi selain hal itu apa yang patut kita selidiki? Ya benar sekali suatu keanehan dimiliki di sini. Pernah kami membahas tentang rencana Ymir Fritz ada pada video sebelumnya. Bahwa ia sudah merencanakan semuanya demi ia dibebaskan oleh Eren di dunia Path. Tapi apa jadinya kalau paman atau Pak Tua ini masuk dalam rencana Ymir? Kita tahu keturunan Ymir atau subjek Ymir adalah orang-orang yang bisa dikendalikan dan dimanipulasi. Sebagai contoh, sebagai founding Titan dulu, Raja Karl Fritz menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi ingatan seluruh rakyatnya yang merupakan keturunan Ymir untuk melupakan semua tentang sejarah sebenarnya. Dan kita juga pernah membahas bahwa alasan kenapa Eren saat itu tidak bisa berubah melawan Smile Titan di season 2 adalah ulah Ymir juga. Tapi apa jadinya jika itu juga terjadi pada paman tersebut? Apakah paman ini dikirim oleh Ymir kepada Rainer, Bertol, Annie sehingga nantinya mereka bisa mempunyai identitas palsu dan cerita palsu agar mereka aman menyusup di Pulau Paradis? Jawabannya bisa saja, ada beberapa kejanggalan dengan paman ini. Pertama, kenapa kebetulan ia mempunyai 3 anak? Yang secara kebetulan orangnya menyusup juga 3 orang. Dan uniknya paman ini berkata umur mereka seumuran dengan mereka bertiga. Sangat kebetulan kan? Lalu kedua, kenapa paman ini tidak dimakan oleh Titan? Padahal jelas-jelas ia face to face dengan Titan yang hanya berjarak beberapa sentimeter saja ketika ia membuka jendela. Kami rasa Ymir lah yang membuat Titan itu tak memakan paman tersebut. Dan yang anehnya paman ini berkata ia tak ingat apa-apa setelah berhadapan dengan Titan. Dan setelah itu ia tanpa sadar kabur dari sana menggunakan kuda. Aneh kan?
Dan ketiga, ya katakanlah yang pertama dan kedua itu masuk akal, tapi yang ini, kenapa harus diceritakan pada 3 anak yang baru saja ia temui? Ya benar sekali, kami punya firasat bahwa memang benar Pak Tua atau Paman ini dikirim oleh Ymir dengan alasan tertentu dan sudah direncanakan. Sama halnya dengan pembahasan kami di video sebelumnya bahwa ada Titan yang dikirim untuk menyelamatkan Seke Yeager dari kematiannya. Padahal Seke sendiri tak membuat perintah apapun kepada Titan tersebut. Aneh tentu saja, misterius apalagi. Setelah menonton episode 62 dan scene mimpi Bertolt tersebut tak dihapus, menguatkan kami akan hal ini. Kalau memang dari dulu Ymir sudah ikut campur dalam urusan dunia, walaupun saat itu ia masih belum dibebaskan oleh Eren. Dan di endingnya nanti kami harap dugaan kami ini benar dan akan dijelaskan sebelum Attack on Titan nanti tamat. Ya, semoga saja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.